Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di sini Mimin masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yang berjudul Hamil dan Melahirkan. Al-Kisah. Sudah lama tidak bertemu Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat rindu. Konon, setelah Abu Nawas yang pada saat itu adalah penasehat istana, dengan lancang duduk di atas singgasana Baginda, Abu Nawas diusir dari istana. Sudah 7 bulan sejak kejadian itu. Abu Nawas tidak lagi mengunjungi, ataupun menghadap padanya. Akibatnya, suasana dalam pendopo istana jadi lengang, sunyi senyap. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Baginda. Dari itu diutuslah seorang pengawal ke rumah Abu Nawas untuk memintanya menghadap istana. Tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang sakit hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada pengawal yang diutus Baginda, datang ke rumah Abu Nawas menyampaikan pesan. Aku sedang menunggu dukun beranak, untuk mengeluarkan bayiku ini. Tambah Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perut buncitnya. Ajaib benar, bata Baginda dalam hati, setelah mendengar laporan pengawalnya. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil, dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Sungguh aneh, gumam Baginda dalam hati. Maka timbul dalam hati keinginan Baginda, untuk menjenguk Abu Nawas. Berangkatlah ia diiringi sejumlah pejabat, dan para pengawal ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda datang, Abu Nawas pun berlari-lari, menyambut dan menyembah kaki Baginda, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini." Kata Abu Nawas. Baginda Raja dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku, apakah kehendak Tuanku datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun bertahta, baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba." Tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu." Jawab Baginda, "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan, dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung, dan melahirkan, itu sebabnya aku datang kemari." Tambah Baginda. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu, siapa lelaki yang hamil, dan siapa dukun beranaknya?" Tanya Baginda lagi. Maka dengan senang hati diceritakanlah oleh Abu Nawas. Konon, beberapa bulan yang lalu, ada seorang raja mengusir seorang pembesar dari istananya. Tetapi setelah 7 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan, yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak dahulu sebelum bertindak. Itulah takwil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu, itu adalah kehadiran sang Baginda kemari. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah bersalin dan melahirkan, artinya adalah hilangnya rasa sakit, atau takut hamba kepada Baginda. Baginda pun menanggapinya, "Bukan begitu. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Mulai besok datanglah lagi engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu, lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya pada diriku. Segala titah Baginda, hamba junjung tinggi Tuanku." Sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda cuma geleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama kemudian, Baginda pun kembali ke istana, dengan perasaan heran bercampur geli. Kisah selanjutnya, si unta yang cerdik. Al-Kisah. Konon katanya menurut cerita, di negeri Baghdad, ada seekor unta yang bisa bicara layaknya manusia. Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas. Unta tersebut juga merupakan salah satu kesayangan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta, lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas, pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari.
Perjalanan yang cukup jauh, membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek. Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus. Di bawah pohon kaktus itu, Abu Nawas berdialog dengan untanya. Unta itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, jauhkah masih perjalanan kita?" Tanya unta. "Masih jauh," jawab Abu Nawas, "kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan, di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. Beberapa saat kemudian selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hari pun berubah menjadi gelap, tanda masuknya waktu malam. Abu Nawas menghentikan perjalanannya, dan kemudian menyiapkan tenda untuknya bermalam dan beristirahat di sana. Setelah menyantap bekal bersama untanya, Abu Nawas lalu tidur dengan nyenyaknya, tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda, karena tendanya memang kecil. Karena merasa sangat kedinginan, ia mulai berpikir kalau terus begini, pasti dia esok hari akan sakit, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya Abu Nawas dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda Tuan." Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan, karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. Sesaatnya lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair, besok saya akan sakit, dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari, jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya, kenapa ia tidur di luar, sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Abu Nawas pun tertawa. Kisah selanjutnya, mengelabui raja. Alkisah. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat, dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja, atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu, beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara, tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari, Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan, dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasa gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja, yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan, beserta Abu Nawas di dalamnya, segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya. Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan, dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan, pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat.
Tapi bila hujan turun, kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar." Titah raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban, dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari, jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab, jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda, maka ia akan mendapatkan hukuman, mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya, mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana, menyusulah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup, tidak bisa menghindari hujan, karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya dengan cepatnya, menuju tempat peristirahatan, dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba, dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran, melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa menghindari hujan, sebab meski kita terpencar ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan, dan engkau sama sekali tidak basah, begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini, tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum, mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya, ia lalu menjawab. "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang, hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya, sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti, hamba kemudian memakainya lagi." Jawaban Abu Nawas membuat Baginda dan para pengawal kerajaan geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mimin bersama Ahmad Channel Indo akan melanjutkan kisah jenaka Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Alkisah yang berjudul Cemburu Buta. Setelah berhasil menyembuhkan pangeran pewaris tahta, mulai saat itu pula, Abu Nawas langsung terkenal menjadi tabib dadakan. Banyak orang-orang dari segala penjuru berkunjung ke rumahnya, untuk berobat ataupun sekedar konsultasi ala Abu Nawas. Para tamu yang mendatangi Abu Nawas bermacam ragam, sebagiannya juga terdiri gadis-gadis muda. Rupanya hal tersebut, menimbulkan kecemburuan di hati istri Abu Nawas, apalagi Abu Nawas sering memuji-muji para pasiennya itu, terutama para gadis-gadis muda. Suatu hari, Abu Nawas dimarahi oleh istrinya. "Dahulu sebelum menikah, engkau mengatakan jika aku ini sebanding dengan dunia dan isinya, tetapi kemarin, aku melihat engkau juga mengatakan itu kepada gadis muda yang menemuimu itu," kata istrinya kesal. "Apa kamu sudah lupa, jika dalam kehidupan ini ada dunia lama dan ada dunia baru?" jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan suaminya, istri Abu Nawas segera beranjak dengan wajah jengkel penuh kesal. Kisah selanjutnya, Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu, ditanami tanaman-tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri tiap petak kebunnya, melewati bermacam-macam tanaman-tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya.
Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah, dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon arbei miliknya, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah siap menyantap bekal makanan, Abu Nawas kemudian berniat beristirahat sebentar, dengan membaringkan badan, sambil memperhatikan setiap detil pohon arbei yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat bergelantungan. Setelah terus memperhatikan pohon arbei tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Dalam hatinya bergumam, "Aku itu heran, apa sebabnya pohon arbei yang sebesar ini, namun buahnya hanya kecil saja. Padahal, pohon labu yang kecil, merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar." Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin kecil pun bertiup meniupi pohon arbei tersebut. Ranting arbei pun bergerak-gerak, dan saling bergesekan, dan sesaat kemudian ada sebiji buah arbei jatuh, tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut, sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya, gumam Abu Nawas. Kisah selanjutnya, menipu komandan kerajaan. Alkisah. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai, menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Tidak lama kemudian, lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti, bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. Sang komandan bertanya, "Wahai tuan, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang, di daerah sekitar sini?" Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui, jika yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya, dan kedekatannya dengan Baginda Raja, dan ia adalah penasehat kerajaan pada masa itu. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit, dengan nada tinggi dan tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu, akhirnya pergi tanpa terima kasih dan permisi, menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara berang dan marah, karena merasa telah dipermainkan oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Wahai tuan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan geram. "Siapakah engkau ini, berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami, untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu," kata komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong, yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si tuan ini, karena sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan," lanjut komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut, dan sangat heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, karena ketidaktahuan mereka," kata panglima itu dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu, ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya, mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak, yang tadi menyelimuti mereka, seketika berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata,
Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui sebelumnya, bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima. Kata komandan lagi, wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya. Oleh sebab itu bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan, kata Abu Nawas. Anda benar Tuan, jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas, merasa malu jadinya. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Lomba Berburu. Alkisah. Suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya, meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil, menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil mendekati sang raja. Apa usulmu itu wahai Abu Jahil? Tanya Baginda. Agar acara berburu ini semakin seru, dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita hari besok sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak, dan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Raja. Akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid, menyetujui usulan Abu Jahil tersebut, hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Esok harinya, dipanggillah Abu Nawas, untuk menghadap Baginda, dan setelah itu Abu Nawas pun diberitahu, jika ia akan mengikuti lomba berburu melawan Abu Jahil. Kemudian Baginda menjelaskan semua aturan sayembara. Awalnya, Abu Nawas menolak ikut, karena ia tahu bahwa semua ini, hanya untuk mengerjainya, apalagi ini adalah ide dari Abu Jahil, yang memang tidak menyukai kedekatannya dengan Baginda Raja. Karena terus dipaksa oleh Baginda, akhirnya Abu Nawas setuju untuk ikut. Ketika hendak bersiap-siap, Abu Nawas mulai memikirkan jalan keluarnya nanti, karena ia tahu yang ia hadapi adalah Abu Jahil, seorang pejabat istana yang membencinya. Abu Nawas berpikir, pasti Abu Jahil akan menggunakan kekuasaannya, untuk memerintahkan para anak buahnya, untuk menyumbangkan seekor binatang buruan untuknya. Abu Nawas terus memutar otak, dan akhirnya menemukan sebuah ide cemerlang. Ia kemudian tersenyum. Abu Jahil sangat percaya diri, dia berpikir mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya Baginda menggiring mereka, ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu, siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu ini. Terompet tanda mulai ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya, secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya, dia dengan santainya menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak dan tertawa. Menjelang sore hari, tamparlah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah, dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil, tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga, memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya sombong, yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tapak kuda Abu Nawas. Semua orang mentertawai dan meneriakinya, karena tidak membawa satupun binatang buruan. Tapi Abu Nawas terlihat santai saja. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan, sehingga membuat banyak penonton penasaran. Baginda Raja, memerintahkan 2 orang pengawal maju ke tengah lapangan, dan menghitung jumlah binatang buruan, yang didapatkan 2 peserta tersebut. Pada kesempatan pertama Abu Jahil, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan. Kata salah satu pengawal, kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun. Teriak Abu Jahil dengan sombong dan percaya diri. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang.
Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya. Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning, yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi. Kata pengawal kerajaan, yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, muka Abu Jahil langsung memerah, karena sangat malu. Ia pun tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja dan penonton tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas langsung diberi hadiah, sesampainya di rumah, istri dan anaknya, menyambutnya dengan kebahagiaan. Bersambung ke kisah selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, masih bersama Ahmad Channel Indo. Mimin masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Obat sakit perut. Alkisah. Suatu hari, di rumah Abu Nawas kedatangan seorang tamu, yang berpura-pura sakit, yang hendak meledek Abu Nawas. Setelah Abu Nawas menanyakan keluhannya, orang itu pun langsung menjawab, "Wahai Abu Nawas, saya sebenarnya mengidap banyak penyakit, dan ingin engkau mengobatinya." Kata orang itu, "Jelaskan padaku." Kata Abu Nawas, "Begini, perutku ini sering sakit. Setiap kali rambut di daguku tumbuh, maka perutku akan terasa mual-mual. Setiap makan makanan enak yang kumakan, selalu keluar dari anusku, menjadi benda lunak yang menjijikkan, begitupun di dalam perutku, cuacanya sangat gelap." Jelas orang tersebut. Abu Nawas pun menyadari, jika ia sedang dipermainkan, ia langsung menjawab dengan santai, "Wahai Tuan, begini saja, saya akan memberikan solusi penyembuhan, untuk penyakit-penyakit yang Tuan derita. Jika perut Tuan sering terasa mual-mual, itu bisa diobati dengan pisau Tuan sendiri. Jika cuaca di dalam perut Tuan terasa gelap, Tuan bisa menggantungkan sebuah lentera kecil di dalam sana." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, orang tersebut segera pergi dengan kesal. Kisah selanjutnya, berbagi hukuman. Alkisah. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta untuk menghadap Baginda Raja di istana. Ia diundang untuk menghibur Baginda, yang sudah lama rindu akan tingkah pola Abu Nawas. Setelah berbincang-bincang sambil bersenda gurau cukup lama, tiba-tiba terlintas di benak Baginda, untuk kembali menguji kecerdasan Abu Nawas, yang selalu lolos dari segala hukuman Baginda. Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, besok datanglah kembali dan bawalah ibumu ke istanaku, nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar. Kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas sangat kaget sekali, mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak, Baginda Raja sudah sebenarnya tahu, jika ibunya telah lama meninggal dunia, bahkan Baginda ikut melayat ke rumahnya. Namun, karena Baginda menawarkan hadiah yang lumayan besar, ia akhirnya menyetujui perintah Baginda tersebut, meski harus berpikir keras nantinya." Abu Nawas pun pamit meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai sibuk mencari seorang wanita tua, yang nantinya akan dijadikan sebagai ibunya, untuk dibawa ke istana ke hadapan Baginda. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukan seorang yang sesuai kriteria wanita yang mau menjadi ibunya. Abu Nawas pun menjelaskan maksud dan tujuannya kepada perempuan tua itu. Ia berjanji akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dengan adil. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu langsung menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas segera menuju istana, sambil menggendong perempuan tua tersebut. Ia kemudian langsung menghadap Baginda. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" Tanya Baginda. "Benar tuanku, inilah ibuku, beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana." Tutur Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas jika engkau berbohong, maka aku akan memberi hukuman untukmu." Jelas Baginda, kepada perempuan tua itu. Mendengar ucapan Baginda, perempuan tua itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Baginda Raja tertawa lebar, beliau pun sangat gembira, karena dapat menghukum Abu Nawas, yang selama ini selalu lolos dari hukuman. Abu Nawas akan diberi hukuman sebanyak 100 kali pukulan.
Wahai Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku, akan membawa ibumu ke sini, aku pun berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar, akan tetapi engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu, engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan, kata Baginda senang. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas langsung memutar otaknya, mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Bukan Abu Nawas namanya, jika ia tidak bisa memikirkan cara, dari setiap permasalahan yang meskipun sangat sulit. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan ide cemerlang, untuk melepaskan diri dari hukuman Baginda. Ampun Baginda, hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu, akan membagi hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba diberi 100 kali pukulan, biarlah hamba menerima 50 pukulan saja, sedangkan 50 pukulan lagi, tolong diberikan kepada perempuan tua itu, agar hamba dapat menepati janji pada perempuan tua itu. Kila Abu Nawas pada Baginda. Mendengar penuturan Abu Nawas, dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, berdiri saja perempuan tua ini sudah tidak sanggup. Baginda pun merasa iba dan tidak tega terhadap perempuan itu. Akhirnya beliau memutuskan, bahwa wanita ini tidak diberi hukuman melainkan akan diberi 50 dinar, sebagai ganti pukulan. Abu Nawas pun langsung menyela Baginda. Ampun beribu ampun Paduka, jika ibu yang tua ini, telah mendapat hadiah 50 dinar, sebagai ganti hukuman dari Paduka, tidak adil kiranya kalau hamba ini dilupakan begitu saja, karena kami berdua sudah sama-sama berjanji, untuk membagi rata semua hadiah yang Baginda berikan. Protes Abu Nawas. Karena merasa perkataan Abu Nawas juga ada benarnya, Baginda pun terpaksa memberi Abu Nawas hadiah sebesar 50 dinar, dan tidak jadi dihukum. Abu Nawas pulang dengan wajah senang dan berseri-seri. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Mirip Baginda. Al-Kisah. Diketahui jika istri Baginda Raja Harun ar-Rasyid, tidak menyukai Abu Nawas. Banyak tingkah pola Abu Nawas yang membuat dirinya jengkel, sehingga ia sangat membenci Abu Nawas. Dari itu, untuk meluapkan kekesalannya terhadap Abu Nawas, Permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana, hanya untuk memarahi dan memaki-makinya saja. Suatu hari, ketika menghadap Baginda Raja di istana, Abu Nawas ditanyai oleh Baginda. Kabarnya kemarin engkau dipanggil permaisuriku ya? Abu Nawas. Benar Baginda, jawab Abu Nawas. Sepertinya engkau pasti dimarahi, dan dicaci maki lagi seperti biasanya, kata Baginda sambil tersenyum. Bukan Baginda, jawab Abu Nawas. Loh, jadi untuk apa juga engkau dipanggil, jika bukan untuk dimarahi seperti biasanya? Tanya Baginda penasaran. Permaisuri hanya mengatakan, jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda. Sama-sama menyebalkan, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal, mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau mengetahui, jika sebenarnya Abu Nawas memang dipanggil permaisuri untuk dimarahi. Akan tetapi karena merasa dipermalukan Baginda, Abu Nawas pun menjawabnya dengan sangat cerdik, sehingga membuat Baginda tidak bisa menahan tawanya. Akhirnya Baginda kasihan kepada Abu Nawas, dan memberikan hadiah uang 100 dinar, sebagai rasa permintaan maaf Baginda Raja pada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, tobatnya Sang Hakim. Al-Kisah. Pada suatu hari, di kerajaan Sultan Harun al-Rasyid ini mengalami krisis keadilan. Banyak para hakim adil, arif dan bijaksana meninggal dunia. Karena usia mereka yang sudah terlalu tua, posisi mereka pun digantikan oleh hakim-hakim baru. Sebagian dari mereka memiliki perangai yang buruk dan menyimpang dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum dan keadilan. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum, seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan kerajaan, ucapan penguasalah yang menjadi hukum, dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi salah seorang hakim, untuk mengurus suatu perjanjian. Akan tetapi sang hakim memberi alasan sibuk, dan tidak mempunyai waktu meninjau, dan menandatangani perjanjian Abu Nawas itu. Abu Nawas pun kembali pada hari-hari selanjutnya, dan tentu saja sang hakim masih memberikan alasan yang sama. Karena sudah beberapa kali gagal mendapatkan pelayanan dari sang hakim, Abu Nawas pun sadar, jika sang hakim minta disuap, untuk menyelesaikan urusan Abu Nawas.
Padahal melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah tugas sang hakim, dan ia telah digaji oleh kerajaan, sehingga tidak perlu lagi menagih uang keadilan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Menyadari hal ini, Abu Nawas lantas merasa prihatin akan keadaan hukum di tempatnya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja melaporkan langsung kepada Baginda akan masalah yang sedang dialami itu. Akan tetapi, Abu Nawas punya cara sendiri untuk menyadarkan sang hakim dari perilaku KKN yang menyimpang itu. Suatu malam, Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong yang diisi dengan kotoran sapi, kemudian di atasnya, Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Pada pagi harinya, Abu Nawas kembali ke tempat sang hakim. Melihat Abu Nawas membawakan sesuatu, sang hakim yang tadinya sedang sibuk, tiba-tiba langsung mempunyai waktu melayani, dan menandatangani surat perjanjian Abu Nawas. "Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu? Sebagai ganti tanda tangan Tuan," canda Abu Nawas mengelabui. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega, dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Iya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," canda Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun segera meninggalkan tempat sang hakim, setelah mendapatkan tanda tangannya. Seusai bertugas, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira. Dibawanya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya, untuk bersama-sama memakan makanan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Apa-apaan ini? Baunya sangat busuk, seperti kotoran hewan," kata hakim. Ia pun langsung teringat akan Abu Nawas. Ia merasa sangat kesal, dan rasanya ingin mencincang, atau menjebloskan Abu Nawas ke penjara, karena penghinaannya. Akan tetapi, setelah merenung dan berpikir panjang, ia pun sadar jika itu adalah cara Abu Nawas untuk menyindirnya, agar ia tersadar dari perilaku menyimpang yang selama ini ia lakukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sang hakim pun kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas, dan meminta maaf dan meminta nasihat atas kehilafannya. Di hadapan Abu Nawas, ia berjanji akan menjadi hakim yang adil.